青云宗弟子及梵天王与地狱合一。这谁都得给我死！小贱的丫头，你师父见我都要退避3分。Halo semuanya, selamat datang di FRMV4 Movie. Semoga rezeki kalian ditambahkan agar kalian bisa membeli paket internet untuk menonton channel kami. Sebelum menonton film ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kali ini kami akan melanjutkan episode 5 dan 6 dari sebuah alur cerita film yang berjudul Apotheosis. Ya, kami akan mereview sedikit tentang episode sebelumnya, yang dimana pamannya Lo Bingxuan memerintahkan Lao Chengyun untuk membunuh Lao Zeng dan mengambil latihan misterius miliknya dan memberikan pil penciptaan langit dan bumi sebagai imbalannya. Kemudian Lao Zeng membantai semua bawahan Lao Chengyun dan mengalahkannya. Lalu ia pergi ke penjara dalam untuk membebaskan seluruh bawahannya. Setelah itu ia bertemu dengan pamannya dan kemudian ia diculik oleh Xileng untuk dijadikan bahan penyempurnaan senjatanya. Lalu ia menjadi batu setelah pedang milik Xileng yang bernama Aye telah disempurnakan. Apakah film ini akan tamat setelah MC kita menjadi batu? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan. Semoga kalian terhibur. Kita lanjutkan ke episode 5 ya sob. Kekaisaran Panjian wilayah timur, iblis sering muncul dan menyerang manusia dan menyebabkan banyak kehancuran. Terlihat Xileng sedang menempa senjata pesanan seorang bangsawan. Jadi ternyata Xileng itu dulunya seorang manusia ya sob. Lalu scene berganti. Terlihat rumah gubuk jerami milik Xileng. Di dalam rumah tersebut ada istri yang sedang menggendong anaknya. Saat itu Xileng ingin menjual pedang tempahannya karena dia sudah tidak punya beras untuk dimakan. Namun istrinya Aye melarangnya karena di luar sana sedang terjadi badai salju dan menyarankan agar menjualnya besok saja. Awalnya pedang itu bernama pedang karma api. Kemudian ia pergi dan menyuruh istrinya menunggu di rumah. Setelah sampai di tempat tinggal seorang bangsawan, orang itu langsung melempar pedang tempahan Xileng dan berkata tidak membutuhkan pedang tersebut. Padahal sebelumnya dia menempa pedang tersebut pada Xileng untuk bertahan melawan pasukan iblis. Kemudian mengusir Xileng, lalu Xileng memohon padanya agar ia mau membayar tempahan pedang yang ia buat. Karena kalau tidak, keluarganya akan mati kelaparan. Bukannya kasihan, tapi ia malah menghina Xileng bahwa pedang yang ditempahnya milik rakyat jelata dan hanya akan membawa aib jika ia membelinya. Karena iblis telah mundur di peperangan, jadi tidak membutuhkan pedang itu lagi, lalu menyuruh menjualnya ke orang lain saja. Sungguh kasihan ya sob, mencari nafkah demi anak dan istri tercinta, dan untuk mendapatkan sesuap nasi. Jangan lupa bersyukur ya sob. Lalu Xileng pergi dari tempat itu dan kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, ia kaget melihat ada darah di depan pintu rumahnya. Lalu terlihat iblis sedang mengkonsumsi anak dan istrinya. Melihat hal itu, dia sangat marah dan bersedih hingga meneteskan air mata. Kemudian iblis itu berbalik dan melihat Xileng dan ingin menyerangnya juga. Lalu Xileng mengambil pedangnya dan menebaskan pedang itu ke arah iblis tersebut. Namun karena ia hanya manusia biasa yang tidak memiliki ilmu bela diri, dia pun kalah dan terpental. Di saat ia ingin dikonsumsi iblis tersebut, Xileng malah mengkonsumsi balik iblis itu dengan menggigit bahunya. Wadidaw. Seketika iblis itu pun lenyap. Lalu mata Xileng bercahaya hijau dan mulai berubah menjadi setengah manusia, setengah iblis. Itu semua dikarenakan dia telah menggigit bahu iblis tersebut dan mengisap darahnya. Ia juga kehilangan istri dan anaknya. Hanya pedang karma api buatannya lah yang menemaninya. Xileng sangat membenci dirinya sendiri karena ia merasa telah gagal melindungi anak dan istrinya tercinta. Perlahan ia menjadi gila dan ia bersumpah akan membuat pedang karma apinya menjadi senjata ilahi terkuat yang pernah ada. Sungguh tragis kisahnya ya sob. Kemudian terlihat Lao Zeng yang telah menjadi batu. Akankah film ini langsung tamat karena MC-nya mati? Tentu saja tidak ya sob. Kemudian scene beralih ke alam bawah sadar Lao Zeng.
yang dimana ia sedang tertidur dan bersama seekor naga. Dan naga itu berkata, kalau Luo Zheng mati, lautan kesadaran ini juga akan menghilang. Kemudian pedang Aye milik Xileng terbang dan pergi mendatanginya. Lalu tubuh Luo Zheng yang menjadi batu mulai retak, dan naga Azure yang ada di alam kesadarannya berkata kalau ia tidak akan membiarkan Luo Zheng mati. Karena jika Luo Zheng mati, ia akan terkurung lagi di dalam tungku 9 naga dan akan sulit untuk bebas. Kemudian naga tersebut menelan Luo Zheng dan seketika retakan di tubuh Luo Zheng menjalar dan meledak hingga mengeluarkan api hitam ungu. Melihat hal itu, Xileng terkejut dan goa di kediamannya mulai bergetar dan runtuh seperti gempa. Dan seketika muncullah naga berwarna hijau di hadapan Xileng dan membuka mulutnya. Lalu keluarlah Luo Zheng dari dalam. Kemudian Xileng langsung tertawa dan menyerang Luo Zheng dengan ratusan pedang ke arah Luo Zheng. Namun pedang itu tidak dapat melukai Luo Zheng. Singkat cerita, pertempuran dimenangkan oleh Luo Zheng. Dan pedang buatannya Aye hancur karena energi pedang tersebut dihisap hingga pedang itu hancur. Lalu Luo Zheng membunuhnya dengan hanya sekali serang. Kemudian muncul Luo Zheng dari reruntuhan dan tersadar. Ternyata tadi Luo Zheng dikendalikan oleh naga Azure ya sob, ketika ia membunuh Xileng. Pantes hebat banget, bisa membunuh manusia setengah iblis dengan sangat mudah. Wadidaw. Kemudian Luo Zheng mendekati Xileng dan mengambil barang-barangnya. Artefak tingkat Xuan seperti pisau belati terbang dan cincin. Ketika cincin itu dipakai, seketika bajunya berganti menjadi mewah dan keren. Kemudian Luo Zheng keluar dari kediaman Xileng dan berkata bahwa Luo Zheng berjanji pada almarhum ayahnya ia akan membebaskan Luo Yan adiknya dan kembali ke klan Luo untuk membalaskan dendam. Dan ia menuju sekte Qingyun untuk mencari adiknya, Luo Yan. Di episode 6 ini, kita kembali pada tahun 425 Pantian yang kami ceritakan di awal film ketika perang besar terjadi antara ras manusia dan ras iblis. Setelah Luo Zheng keluar dari kediaman Xileng, itu terjadi di tahun 425 Pantian. Sedangkan perselisihan antara ayah Luo Zheng dan pamannya terjadi 2 tahun sebelumnya, pada tahun 423 Pantian. Kita ceritakan detailnya ya sob, yang dimana pada tahun 425 kalender Pantian, Suisi ketua sekte Tianxi dari ras iblis mempunyai keinginan untuk menyatukan semua benua agar bisa dikuasai oleh ras iblis. Setelah ia berkultivasi selama beberapa tahun, akhirnya ia menerobos dan bisa berubah bentuk menjadi manusia. Semua iblis dari domain tengah memujinya sebagai pemimpin mereka. Kemudian Suisi memimpin jutaan pasukan dari ras iblis untuk menyerang wilayah atau domain lain. Kemudian peperangan besar terjadi di domain timur yang menyebabkan kesengsaraan dan kematian. Lalu ketua sekte Qingyun yang bernama Hua Tianming memerintahkan semua pasukannya untuk melindungi gerbang kota agar pasukan iblis tidak bisa masuk dan menerobos wilayah mereka. Kemudian terlihat Suisi sedang memanggil naga peliharaannya dan memerintahkan naga tersebut untuk menghancurkan kota dan seluruh ras manusia. Dan pertempuran besar terjadi antara ras manusia dan ras iblis. Hua Tianming menghadang naga raksasa dan menyerangnya. Namun naga itu terlalu kuat sehingga ia terpental oleh sabetan ekor naga tersebut. Ketika ingin dieksekusi oleh naga tersebut, muncullah seorang wanita cantik yang bernama Ning Yudi. Dia adalah ketua kuil awan. Kemudian dia menggunakan jurus esnya ke naga tersebut, sehingga naga itu membeku dan hancur menjadi pecahan balok es. Kemudian ia menyerang sekelompok pasukan iblis dengan jurus esnya, hingga sekelompok pasukan iblis tersebut membeku. Lalu Hua Tianming memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan iblis yang tersisa. Pertempuran sengit pun terjadi lagi. Melihat hal itu, Suisi tidak tinggal diam. Ia memakai topengnya dan seketika pusaran angin terbentuk. Dan dari pusaran tersebut keluarlah kepala iblis terbang menuju pasukan manusia. Lalu membentuk pusaran angin yang sangat besar menuju para tentara ras manusia. Melihat kejadian itu, Ning Yudi pun tidak tinggal diam. Ia memerintahkan seluruh pasukan agar menghentikan invasi ras iblis. Lalu ia menghentakkan tombaknya ke tanah sehingga muncul aura biru di sekitarnya. Dan muncul seekor burung yang berelemen es dari bawah. Lalu Suisi juga memanggil naganya kembali. Adu jurus pun terjadi. Naga Suisi dengan elemen apinya, sedangkan burung Ning Yudi dengan elemen esnya. Kemudian pertempuran tersebut dimenangkan oleh ras manusia, yang mengakibatkan Ning Yudi ketua kuil awan terluka cukup parah. Dan kedamaian manusia akhirnya didapatkan kembali.
Lalu terlihat Lao Zheng sedang memetik buah apel dan ia melihat asap dari kejauhan. Karena penasaran, ia pergi untuk memeriksanya. Kemudian terlihat desa yang terbakar dan banyak manusia yang telah terkapar. Tidak tahu sudah mati atau masih hidup. Dan ada juga yang meminta pertolongan. Lalu ada wanita yang menghampiri Lao Zheng dan meminta tolong padanya. Lalu mengatakan bahwa ada iblis yang mengejarnya. Lalu ia pergi lagi. Lao Zheng yang bingung apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ia menanyakan pada wanita tersebut. Namun ia malah lari dan pergi karena takut kepada iblis yang mengejarnya. Lalu muncullah pedang berwarna merah dan menyerang ke arah iblis yang tersisa. Ternyata dia adalah Hua Tianming, ketua sekte King Yun, sedang berdiri di atas pedang. Dan murid-murid dari sekte King Yun pun datang untuk ikut membantai para iblis. Kemudian salah satu murid dari sekte King Yun melaporkan sesuatu kepada Hua Tianming dan mengatakan bahwa mereka hampir membersihkan iblis yang tersisa dan bertanya tentang apa yang harus dilakukan kepada para penduduk desa yang sedang terluka. Lalu Hua Tianming memerintahkan agar membawa semua penduduk desa agar tinggal di desa dekat sekte King Yun berada. Mendengar hal itu, Lao Zheng merasa senang karena ia juga bertujuan untuk pergi ke sana dan mengikuti para penduduk desa. Kemudian scene berganti di aula utama kolam darah. Terlihat Cuisi sedang memulihkan dirinya dari pertempuran sebelumnya. Setelah itu ia keluar dari kolam darah tersebut dan bertanya kepada bawahannya. Ternyata ia sedang mencari tubuh Yin Ungu ekstrim dan telah berhasil mendapatkan kabar tentang tubuh tersebut. Lalu bawahannya juga mengatakan bahwa Sileng mata-matanya baru saja meninggal. Mendengar itu Suisi mendatangi Sileng dan menghidupkannya kembali. Kemudian scene berganti di gerbang gunung sekte King Yun. Di sana Lao Zheng sangat kagum dengan keindahan sekte King Yun. Karena melihat penjaga dari sekte King Yun, ia berniat menyelinap masuk ke dalam sekte dengan cara mendaftarkan dirinya sebagai murid baru. Wadidaw. Ketika Lao Zheng ingin masuk, ia dihentikan penjaga untuk dimintai identitasnya atau dokumen bangsawannya. Karena Lao Zheng tidak memilikinya, ia diusir penjaga dan dilarang masuk ke dalam sekte. Ketika ia ingin pergi, dia dipanggil oleh seseorang yang bernama Mo Chan. Bukan Momo cantik ya. Lalu ia membantunya dengan memberikan token murid agar ia bisa masuk dan menjadi murid baru di sekte King Yun. Di saat Lao Zheng memalingkan wajahnya ke arah lain, ia terkejut karena ia melihat sepupunya yang bernama Luo Feiran yang pernah menghajarnya ketika ia masih berada di penjara bawah tanah, dan ia berniat ingin membalaskan dendamnya. Sampai di sini dulu ya sob. Jangan lupa untuk menonton episode berikutnya di channel kami. Berikan dukungan kalian dengan cara mensubscribe dan menonton video kami ya sob, agar kami tetap semangat dalam membuat konten video berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang telah mensupport dan menonton video kami. Sampai jumpa kembali.